Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Apa kabar? Suara saya apakah jelas? Sangat jelas, cantik. Terima kasih Oma. Ya, hari ini kita mau belajar lagi hari yang ke-9 ya. Belajar lagi tentang firman Tuhan. Ini cukup apa ya? Cukup perlu apa ini? Perlu frekuensi yang sama ya dengan Tuhan. Karena frekuensi kita itu kecenderungannya pusatnya di dalam hati ya. Pusatnya itu untuk diri sendiri gitu. Untuk kesenangan pribadi. Yang menurut kita baik, tapi belum tentu di pandangan Allah. Untuk menyamakan frekuensi antara kita dengan Tuhan itu tidak mudah, teman-teman. Kalau kita berbicara mungkin lebih mudah ya. Tetapi kalau melakukan itu belum tentu bisa. Tapi kita belajar untuk berproses untuk sefrekuensi dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu bisa connect gitu, bisa pas. Nah, hari yang ke-9 ini kita mau sama-sama belajar tentang apa yang membuat Allah tersenyum. Apa yang membuat Allah tersenyum? Tujuan hidup kita itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Wah, kalau baca sepertinya gampang ya teman-teman. Kalau bicara tentang ini tuh gampang. Tapi yang seperti saya bilang, ini nggak mudah kalau kita mulai melakukan. Kalau kita sudah mulai diperhadapkan dengan hal-hal di mana kita mau bersikap, kita mau bertindak, kita mau berpikir, kita mau berkata-kata, kita mau beraktivitas itu yang menyenangkan Tuhan, itu tidak mudah. Nah, tugas terpenting kita itu adalah menemukan bagaimana melakukannya. Bagaimana ya kita melakukan itu? Bagaimana kita melakukan tujuan hidup yang menyenangkan Tuhan? Nah, di dalam Alkitab itu ada tokoh yang menjadi teladan kita, yaitu kehidupan Nuh, teman-teman. Pada zaman Nuh, seluruh dunia itu telah rusak moralnya. Kenapa? Karena setiap orang, bahkan semua orang, tidak ada yang terkecuali, itu menyenangkan dirinya sendiri. Mereka berusaha mencari kepentingan dirinya sendiri. Pokoknya bagaimana untuk membuat dia puas, membuat dia bangga, membuat dia menjadi penting begitu ya, membuat dia menjadi senang, apa yang menjadi keinginannya tercapai, apa yang menjadi cita-citanya tercapai, apa yang menjadi harapannya tercapai, itu fokusnya kepada diri sendiri. Dan itu terjadi di zamanmu. Sampai-sampai Allah itu tidak menemukan seorang pun di bumi yang tertarik untuk menyenangkan Allah. Ngeri ya. Sehingga Allah itu menyesal dan berduka cita telah menciptakan manusia. Baru kali ini ya. Tuhan itu tujuan menciptakan manusia bukan untuk nganggur-nganggur gitu ya. Aku ngapain ya ini ya, di tata kemuliaannya aku mau ngapain nih? Aku mau buat manusia aja buat untuk menyenangkan hatiku atau untuk ya buat aku main-main gitu. Enggak. Allah itu menciptakan manusia pasti dengan tujuan yang mulia. Tapi kalau sampai Allah itu menyesal dan berduka cita telah menciptakan manusia, itu ngeri. Dan ngerinya lagi, Allah berencana memusnahkan manusia.
semua manusia. Tetapi di dalam Alkitab ada seorang yang membuat Allah tersenyum. Itu tercatat di dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Nah, apa yang membuat, apa yang menyebabkan tindakan-tindakan yang dilakukan Nuh sehingga membuat Allah itu tersenyum, membuat Allah itu bersukacita, senang dengan kehidupan Nuh. Nah, di sini ada tercatat di buku ini mencatat ada 5 tindakan penyembahan. Nah, penyembahan itu mungkin kita berpikir, waktu kita menyembah Tuhan di gereja, atau waktu kita bersaat teduh, itu penyembahan. Hari Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang hal ini, tentang penyembahan. Penyembahan itu tidak melulu ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu tidak selalu itu sebuah penyembahan. Tapi ada beberapa yang diartikan sebagai tindakan penyembahan. Yang pertama, tindakan penyembahan apa sih yang membuat Allah tersenyum? Yaitu bila kita mengasihi Allah, mengasihi Dia di atas segala-galanya. Wah, ini kalau riwayatnya Nuh di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu mengasihi Allah lebih dari segalanya di dunia ini. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah, Nuh berketetapan hati untuk mengasihi Dia. Nah, berketetapan hati mengasihi Allah itu adalah di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan hidupnya bergaul dengan Allah. Hubungannya intim dengan Tuhan. Persekutuannya itu intim dengan Allah. Dan ini yang menjadi Allah tersenyum. Pencipta ingin kita itu bersekutu dengan Dia. Itu keinginannya Allah. Keinginannya Allah adalah kita bersekutu dengan Dia. Allah menciptakan kita, menciptakan kita. Itu Allah punya kerinduan supaya kita membalas kasih-Nya. Di dalam Hosea 6 ayat 6 saya bacakan buat teman-teman. Hosea 6 ayat yang ke-6. Ini dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Allah lebih menyukai ketika kita mengenal Dia. Bukan korban bakaran, bukan pelayanan kita semata-mata, bukan. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, itu didapati di dalam diri Nuh. Kemudian yang kedua, apa tindakan penyembahan yang membuat Allah tersenyum? Yang kedua yaitu ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya. Ini adalah tindakan penyembahan yang kedua yang membuat Allah tersenyum. Ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya. Nah, alasan kedua Nuh menyenangkan Allah karena dia mempercayai Allah bahkan ketika hal tersebut tidak masuk akal. Seringkali kita itu dibatasi oleh pikiran, sama dengan saya, teman-teman. Saya seringkali menerima informasi itu tidak serta-merta saya langsung percaya begitu ya. Saya akan menyelidiki dulu gitu ya. Saya akan berusaha untuk membuktikan dulu apakah benar informasi saya yang terima itu. Nah,
Firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan itu ya kita terima, kita kunyah, kita telan, kita tangkap, itu adalah percaya. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa ditimbang-timbang, tidak bisa di logika, nggak bisa. Nah, yang menjadi masalah Nuh itu ada 3, teman-teman. Ada 3 masalah yang dialami. Yang pertama adalah Nuh itu tidak pernah melihat hujan. Ya, kita pernah belajar tentang Nuh ya. Waktu itu saudara Eri ya yang menyampaikan tentang keteladanan Nuh. Nah, Nuh ini masalahnya dia tidak pernah lihat hujan. Karena sebelum Allah itu mengairi bumi, ini berdasarkan catatan di buku ya. Allah mengairi bumi itu dari dasar bumi. Ya, dari dasar bumi. Jadi Nuh enggak tahu itu namanya hujan. Yang kedua, Nuh itu hidup di ratusan mil dari samudra terdekat. Jadi dia itu tidak tinggal di dekat samudra, teman-teman. Dia tidak dekat samudra. Jadi dia boleh belajar membuat bahtera sebesar apapun. Tetapi dia nggak tahu bagaimana cara membawa bahtera yang besar itu ke air. Caranya gimana? Dia nggak tahu caranya. Yang ketiga, masalah yang ketiga yang dihadapi Nuh adalah masalah mengumpulkan seluruh binatang. Tidak cuma mengumpulkan, teman-teman, tetapi juga memeliharanya selama 40 hari, 40 malam. Itu gimana caranya ya? Itu jadi masalahnya Nuh, teman-teman. Gimana memelihara binatang yang buahnya itu enggak cuma satu binatang ya. Itu kalau teman-teman memperhatikan filmnya yang diputar sama saudara Eri yang beberapa hari yang lalu di PW, itu saya tuh bayangkan, ya ampun, piye yo Nuh itu ya. Dia ngumpulin hewan-hewan itu mungkin didaftar gitu ya. Itu ngeri itu ya. Mungkin kalau saya sudah pingsan duluan ya. Nah itu yang dilakukan Nuh. Dia nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan binatang dan memeliharanya. Dan yang luar biasanya, Nuh itu tidak mengeluh. Dia tidak punya banyak alasan. Tidak membuat alasan yang neko-neko. Dia hanya percaya. Mempercayai Allah sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Sekali lagi saya bacakan. Mempercayai Allah sepenuhnya berarti, kalau kita percaya sama Dia sepenuhnya, itu artinya Dia tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Nah inilah yang membuat frekuensi kita itu nggak sama dengan frekuensinya Allah. Kita sering berbenturan. Karena apa? Karena kita itu banyak yang dipertimbangkan. Masuk dalam pikiran manusia yang terbatas. Iman itu nggak bisa sejalan dengan pikiran. Aduh, saya kok gampang ngomong, saya ini bergumul loh teman-teman. Saya ini bergumul dan saya terus belajar percaya Dia sepenuhnya. Ini sebuah proses kehidupan. Kalau teman-teman memperhatikan apa yang disampaikan oleh saudara Eri, dia membangun bahtera itu tidak cuma sehari 2 hari. Dia membutuhkan waktu, ya. Dia membutuhkan waktu membangun bahtera itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan. Ada yang tahu berapa lama dia membangun bahtera? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Berapa lama dia membutuhkan waktu untuk membangun bahtera? Ada yang tahu teman-teman? Krik-krik, tidak ada yang tahu.
Nggak setahun 2 tahun, tapi 120 tahun. Tahun dia membangun Bahtera. Kita nggak bisa bayangkan ya, 120 tahun itu sangat melelahkan. Mungkin kalau saya disuruh buat, saya mikir, kita tenan pora gitu ya. Ini sungguhan apa enggak ini? 120 tahun loh teman-teman, 120 hari ya. Dan orang-orang akan terus mencibir, akan terus mengata-ngata yang kasar, yang mengkritik ketika Nuh itu membuat Bahtera. Saya tidak bisa membayangkan dengan anak-anaknya dan menantunya yang mungkin merasa malu, ya. Ngapain membangun perahu raksasa, dibangun di depan halaman, nggak ada air, malah di depan halaman, ya, di tanah yang kering. Dan ini dibutuhkan kepercayaan. Dan percaya ini adalah tindakan penyembahan. Jadi kalau kita bilang, aku sudah menyembah Tuhan, masalahnya kita percaya nggak dengan rancangan Tuhan? Kita pinginnya nggak mau melalui itu, gitu. Tetapi mau nggak mau kita harus melalui itu. Enak nggak enak. Tindakan penyembahan yang ketiga apalagi? Tindakan penyembahan yang ketiga adalah ketika kita mentaati Dia dengan sepenuh hati. Mentaati Dia dengan sepenuh hati. Nuh menyelamatkan populasi binatang dari air bah yang melanda seluruh dunia itu membutuhkan perhatian yang besar, terutama terhadap kebutuhan makanan binatang. Dan dia bisa menghitung, herannya kok dia bisa ya, nggak kehabisan makanan. Nggak ada diceritakan di Alkitab, dia kehabisan dedak gitu. Dia kehabisan proto gitu. Dia kehabisan pisang buat makanan burung, nggak ada. Dia kehabisan buah-buahan, nggak ada gitu. Dia kehabisan daging untuk macan gitu, nggak ada diceritakan. Dia begitu detail mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau teman-teman memperhatikan di Alkitab, dikatakan di situ bahwa itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tepat. Ini kalau nggak punya hati yang taat, berat. Kalau nggak punya kerendahan hati, aku yakin ini nggak bisa nyampe. Sudah buatnya lama, 120 tahun. Buat bahteranya lama, ngumpulin binatangnya banyak, belum ngumpulin makanan. Tapi Nuh itu luar biasanya, dia mentaati Tuhan dengan sepenuh hati. Mentaati Allah dengan segenap hati, itu artinya tidak menunda-nunda. Ketika ada penundaan, itu artinya kita tidak taat. Nanti kan ya bisa. Penundaan itu adalah tindakan ketidaktaatan, teman-teman. Mungkin Tuhan sudah pernah berbicara kepada kita mungkin secara pribadi. Di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, mungkin Tuhan sudah pernah berbicara sesuatu. Tapi kita enggak. Tidak, bukan. Tak tunda aja. Ketika kita menunda, itu berarti kita tidak taat.
Nuh tidak melakukan itu. Dia tidak enggan, dia tidak keberatan ketika dia harus melakukan hal yang mustahil. Yang keempat, tindakan penyembahan apa sih yang membuat Allah tersenyum? Yaitu ketika kita terus memuji dan bersyukur. Kalau dalam keadaan senang, punya duit banyak, gampang kita bersyukur memuji. Tapi dalam keadaan tertekan, nggak punya duit, tuntutan banyak, kebutuhan banyak, ya, sakit penyakit nggak sembuh-sembuh. Bagaimana kita bisa memuji? Bagaimana kita bisa bersyukur? Tapi Allah menyukai pujian. Allah suka sekali dengan pujian. Pujian itu merupakan ekspresi kita, kekaguman kita kepada Allah. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Ketika Nuh bisa melewati air bah dengan selamat, pertama kali yang dilakukan Nuh apa teman-teman? Pesta, bukan. Yang dilakukan pertama kali, yang dilakukan Nuh adalah mendirikan mezbah. Dia bersyukur kepada Allah, memberikan kurban syukurnya kepada Allah. Jadi, kita memuji Allah itu karena keberadaannya. Dan kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yang keempat sudah, yang kelima. Apa sih tindakan penyembah yang membuat Allah tersenyum? Bila kita menggunakan kemampuan kita. Saya percaya teman-teman diberikan karunia. Masing-masing berbeda. Ada yang diberi karunia menyanyi, ada yang diberi karunia untuk menasehati, ada yang diberi karunia untuk menginjili, ada yang diberi karunia untuk memotivasi, ada yang diberi karunia untuk bermain musik, ada yang diberi karunia untuk membuat cerita, ada yang diberi karunia untuk menguatkan orang lain, ada yang diberi karunia untuk menginspirasi orang lain, ada yang diberi karunia untuk mengajar seperti saya. Masing-masing unik. Tapi masalahnya apakah kita menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sudah memaksimalkan diri? Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita menjual barang, ketika kita membuat sesuatu, ketika kita masak, ketika kita menyajikan, ketika kita mencuci piring, ketika kita membangun keluarga, ketika kita melayani istri, ketika kita melayani anak, ketika kita melayani suami, ketika kita melayani orang tua. Apakah kita sudah melakukannya dengan sikap penyembahan? Dan apakah kita sudah yakin itu mendatangkan kemuliaan dan kesenangan bagi Allah? Tidak berusaha menjadi orang lain, bukan. Jadi diri sendiri. Kenapa? Karena kita tuh diciptakan sempurna oleh Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Jangan pingin seperti orang lain. Aku kok pingin ya, enak ya dia bisa gini ya, enak ya dia bisa begini ya. Nggak perlu jadi orang lain, jadi diri sendiri. Karena masing-masing kita unik. Dan Allah ingin kita menggunakan kemampuan kita dengan maksimal. Apa yang Allah lihat adalah sikap hati kita. Allah itu melihat sikap hati. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Dikatakan di sini sebab itu juga kami berusaha. Jadi harus ada usaha. Harus ada usaha dari kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat Tuhan tersenyum itu perlu usaha.
perlu menanggalkan kedagingan kita, perlu menanggalkan keegoisan kita, perlu menanggalkan perasaan kita. Wah, ini tidak gampang. Tidak mudah. Menanggalkan segala logika-logika kita. Perlu ada usaha. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita menjadi kesenangan Allah sebagai tujuan hidup kita? Mau atau tidak? Menjadi refleksi kita bersama. Pokok perenungan kita adalah Allah tersenyum ketika saya mempercayainya. Dia akan tersenyum ketika kita mulai percaya sepenuhnya. Sama seperti Nuh. Dia membuat bahtera, dia mengumpulkan binatang, dia menyediakan makanan buat binatang, karena dia percaya. Secara logika, nggak nyampe banget, nggak bisa. Tapi ketika ada tindakan, sikap hati yang percaya, itu yang membuat Allah tersenyum. Dalam Mazmur 147, ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Kita itu hanya orang-orang yang bisa berharap. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Gampang? Pasti tidak. Pergumulan kita mungkin sendiri-sendiri ya teman-teman. Bergumul tentang pekerjaan. Ada yang bergumul tentang keluarga. Ada yang bergumul tentang bergumul tentang keuangan. Ada yang bergumul tentang penyakit. Tapi yang menjadi prioritas kita ada. Maaf Kak, Sid, ke-mute. Oke. Selanjutnya, ini sampai mana tadi? Mazmur 147 ayat 11. Jadi pengharapan kita itu hanya sama Tuhan. Hanya kasih setia Tuhan saja. Kita boleh punya cita-cita. Kita boleh punya keinginan. Tetapi yang menjadi harapan kita itu adalah kasih setianya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan dan pikirkan. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik. Maka dalam bidang kehidupan manakah saya perlu mempercayainya? Bidang apa? Keuangan? Bidang apa? Kesehatan? Bidang apa? Pekerjaan? Bidang apa? Gaya hidup? Bidang apa? Apa yang menjadi kehidupan kita? Di mana kita perlu mempercayainya? Teman-teman, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. 5 hal tindakan penyembahan yang membuat Allah tersenyum. Ya. 5 hal yang membuat Allah tersenyum. Apa saja? Yang pertama tadi adalah mengasihi Tuhan lebih, mengasihi Dia lebih dari segalanya. Yang kedua, mempercayai Dia sepenuhnya. Yang ketiga, mentaati Dia sepenuhnya. Yang keempat,
terus memuji Tuhan dan bersyukur. Yang kelima, menggunakan semua kemampuan kita. Teman-teman, mari ambil tindakan penyembahan ini. Mana yang belum kita penuhi? Mana yang masih kurang? Apakah kasih kita, persekutuan kita? Kadang bolong, kadang rutin, kadang merasakan hadirat Tuhan, kadang enggak, kadang biasa-biasa aja. Atau semakin hari semakin haus dan lapar akan Dia. Apakah kita cukup percaya atau percaya sungguh-sungguh atau separuh-separuh? Atau kita mungkin kurang taat? Atau kita sudah taat sepenuhnya? Apakah kita masih terus memuji Tuhan? Apapun kondisi kita. Apakah kita terus bersyukur dalam setiap pergumulan hidup kita? Apakah kita juga sudah memaksimalkan kemampuan kita, talenta, karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Mana dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang perlu kita tingkatkan? Masihkah ada keraguan dalam diri kita untuk mempercayai Allah satu-satunya yang pegang? Perenungan ini bukan saja untuk saudara, tetapi juga untuk saya secara pribadi. Teman-teman, mari lebih dekat dengan Allah. Itu yang menjadi kekuatan. Amin.